Pemirsa TV9 Nusantara dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat spesial, yaitu mengenang 7 tahun wafat Mbah Mun, atau dengan lebih lengkapnya yaitu Yai Haji Maimun Zubair yang akrab kita sapa Mbah Mun. Beliau adalah sosok panutan yang santun, moderat, dan sangat nasionalis. Untuk itu di sore hari ini kita akan membahas bersama mengenang 7 tahun wafat Mbah Mun, Yai Haji Maimun Zubair, NU dan Indonesia di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali dengan saya Indah Kumaidi kembali hadir lagi menjumpai Anda dengan program kesayangan kita yaitu Kopi Darmo. Di sore hari ini sangat-sangat spesial sekali. Ini sudah kita tata jadwal secepat-cepatnya untuk bisa mengumpulkan berbagai narasumber yang luar biasa. Ini sudah kita hadirkan di studio TV9 Nusantara. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu ada Gus Lutfillah. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Anfal Sarang dan cucu Mbah Mun. Assalamualaikum Gus Lutfi. Alhamdulillah. Akhirnya tiba-tiba ada di Surabaya dan langsung kita ajak ke sini ya. Iya, jadi kebetulan saja pas lewat, mungkin pas jalannya silaturahim sama beliau-beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi langsung ya dari Gus Rifkil bergegas untuk bagaimana caranya untuk Gus Lutfi bisa mampir ke sini. Ya, lalu di sampingnya juga sudah ada Gus Haidar Hafiz. Beliau adalah penyair pesantren sekaligus penulis puisi Mbah Mun. Assalamualaikum Gus Haidar. Masya Allah. Iya, kalau menggambarkan hari ini, apakah ada satu kata yang bisa menggambarkan hari ini, Gus? Mbah Mun 2019 sampai hari ini masih belum kering. Oke. Mungkin hanya satu kalimat tapi memang lebih dalam ya. Mungkin boleh sambil pakai mic-nya lagi Gus Haidar. Mungkin boleh diulang sedikit untuk satu kalimat tadi. Alhamdulillah saya masih ditakdirkan bisa tambah akrab dengan keluarga Mbah Mun. Saya ngefans banget sama Mbah Mun dan seluruhnya. Dzorof zaman, dzorof makan. Saya 3 jam bertemu Mbah Maimun tapi hari ini belum selesai. Luar biasa. Masih belum kering air mata yang Air mata masih belum kering sampai hari ini. Oke, baik. Berikutnya kita juga menuju ke sampingnya Gus Lutfi. Di sini ada Gus Rifkil Muslim Suyuti selaku Wakil Ketua PW Rijalul Ansor Jawa Timur sekaligus alumni Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Assalamualaikum Gus Rifkil. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini kalau melihat beliau-beliau ini adem gitu ya. Sehat Gus Rifkil? Alhamdulillah. Tadi dari Rembang langsung ke sini berarti? Dari Kediri. Oh, dari Kediri. Oke, baik. Lalu ada juga di paling ujung di sana, tidak bisa kita lupakan ada Mas Riyadi Ngasiran selaku sejarawan NU dan juga Ketua Les Bumi PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum Mas Riyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini sehat sore hari ini ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah selalu bisa sehat. bergabung bersama kita di sore hari ini. Pemirsa TV9 Nusantara, selain narasumber yang kita hadirkan datang ke studio TV9 Nusantara, kita juga menghadirkan melalui Zoom. Ini adalah salah satu yang kita tunggu-tunggu juga. Beliau adalah Yai Haji Taj Yasin Maimun atau Wakil Gubernur Jawa Tengah. Assalamualaikum Gus Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk kesediaannya bisa bergabung bersama kita di sore hari ini, Gus Yasin. Ya, sama-sama. Oke, alhamdulillah. Oke pemirsa, sebelum nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi terkait dengan Mbah Mun, kita akan saksikan bersama-sama video tayangan berikut ini. Yai Maimun Zubair, pantas pagi ini Ka'bah diguyur hujan. Hujan, kau kabarkan padaku subuh ini telah berpulang. Yai Maimun Zubair, labaik, Allahumma labaik. Mbah Maimun, engkau hadir penuhi panggilan Tuhan. Bukan hanya jiwa, tetapi ragamu juga hadir melalui panggilan Tuhan demi labaik Allah. Mbah Mun,
Bukan hanya santri, di hadapan Ka'bah langit pun menangis. Hujan mengguyur kota haram. Haram bagi siapa saja menyaksikan engkau tidak husnul khotimah. Hujan membasahi jemaah haji. Titip kabar bahwa langit pun menangis atas wafat Mbah Yai Maimun Zubair. Ya pemirsa, sudah kita saksikan bersama-sama video tayangan yang barusan saja. Meskipun hanya 60 detik kita menyaksikan video tersebut, tapi hati terasa sedih dan juga mengingat bagaimana perjuangan Mbah Mun untuk Indonesia, negeri tercinta ini. Oke, baik begitu kita langsung saja menuju kepada Gus Yasin. Gus Yasin, apabila berkenan untuk bisa membagikan dan bisa mengenang sosok Mbah Mun ketika dahulu untuk bisa aktif ya untuk memperjuangkan NKRI ini, lalu mungkin ada beberapa hal yang masih dikenang hingga hari ini bisa dibagikan kepada pemirsa yang sedang menonton. Kami silahkan Gus Yasin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya 9 studio ada sipil, ada agrosipis, ada lain para narasumber. Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada TV9 yang saat ini ikut memperingati haul yang ke-7 Mbah Maimun. Jadi sosok Mbah Maimun ini memang menjadi panutan buat kita bersama. Tentu banyak orang-orang itu memiliki kenangan tersendiri. Saya memiliki kenangan sendiri, mungkin Gus Rifil juga punya kenangan sendiri, dan masih banyak baik itu murid secara langsung pimpin atau murid dari murid Mbah Maimun. Yang jelas kita tahu bahwa Mbah Maimun ini adalah sosok yang menyerukan kuat agama, menjalankan syariat, mengajak untuk umat melakukan syariat, sekaligus mengajak untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Banyak video beliau, ajakan-ajakan beliau, akan tetapi di momen yang baik kali ini, di era saat ini, ada satu yang ingin saya ceritakan, adalah Mbah Maimun sosok yang khidmah kepada orang tua. Apa-apa selalu diceritakan bahwa saya melakukan seperti ini adalah ingin membahagiakan orang tua, ingin cita-cita anak-anak orang Maimun itu Zubair. Dan Mbah Maimun ketika mengingat Mbah Zubair itu yang pertama saya ingin cerita tentang kenegaraan Mbah Maimun pada 1 tahun menjelang beliau meninggal, itu bertepatan dengan kebetulan ada pilgub di Jawa Tengah. Beliau mengamanatkan pada saya waktu itu yaitu adanya nasionalis religius. Oke, Di nasionalis. samping nasionalis religius, dia juga sering berpesan bahwa pemimpin yang diidam-idamkan oleh Mbah Zubair adalah pemimpin yang bisa melanjutkan, bukan mengganti. Oke, baik, mohon maaf Gus Yasin, harus kita cukupkan terlebih dahulu dan akan kita lanjutkan di segmen berikutnya ya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetapi Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jamaah Kopdar, kalau tadi kita sudah mendengarkan secara sekilas ya apa yang disampaikan dari Gus Yasin, kita beralih menuju ke studio TV9 Nusantara. Di sini saya juga ingin menanyakan kepada Gus Lutfi, karena pasti jenengan ini juga tahu dan paham betul bagaimana sosok dari Mbah Mun. Kalau saya bertanya terkait dengan apa pelajaran yang masih dipegang sampai hari ini, atau mungkin ada hal yang bisa dikenang hingga hari ini tuh apa kira-kira Gus Lutfi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kepada TV 9 yang berkenan mengundang hadir bisa hormat terhadap haul Simbah Yai Maimun Zubair. Tentu banyak seperti yang disampaikan tadi oleh Gus Yasin, banyak dari kita-kita itu selalu membekas ya, tiap momennya pasti selalu membekas. Cuman kali ini yang mau saya ungkapkan adalah masa-masa akhir beliau. Itu tepat yang tadi disebutkan 2019, pas itu pernikahan saya. Jadi pernikahan saya, beliau memberikan tanggal. Beliau itu sering suka pernikahan itu kalau nggak Dzulhijjah itu Jumadil Akhir. Jumadil Akhir. Ya, beliau remen nih, bukan berarti yang lain betul remen. Kebetulan kalau nggak Dzulhijjah itu Jumadil Akhir. Saya diberi tanggal Jumadil Akhir waktu itu, tepat tanggal 28. Padahal pada saat itu mertua, orang tua, bapak saya juga, bahkan calon istri saya juga haji semua waktu itu. Waktu itu ngapunten panjenengan haji, sedoyo haji, bahkan niki calon putri nggih haji, keluarga putri haji. Gak popo, aku wis mulai. Jawaban beliau, gak popo, aku wis mulai. Terus seperti biasa beliau menghitung, beliau tafakur biasa menghitung asma istri saya Diliswati Zamzami. Terus saya itu nama ya diberi Mbah Maimun Muhammad Lutfillah itu. Kemudian tiba-tiba beliau menghitung entah pripun nggih, beliau itu kan berbeda memang beliau itu dari yang lain. Bahrul Lutfi kan, Bahrul Lutfi, jenengmu Bahrul Lutfi. Mungkin seperti Gus Yasin juga waktu nikah juga tambah taj, jenengmu taj itu. Dulu beliau juga sama. Saya juga sama, kue mantenan Bahrul Lutfi. Jadi waktu saya akad itu nama saya bukan Muhammad Lutfillah tapi Bahrul Lutfi. Entah istilahnya ngoten niku ya. Karena beliau memang unik. Kemudian belum tanggal 28 Dzulhijjah itu tanggal pernikahan saya, beliau memang sudah pulang itu. Itu memang salah satu hal yang mengena beliau. Banyak mazhab yang sulit untuk ditiru. Beliau itu sering dawuh sama santri, ojo khusyuk-khusyuk nemen-nemen nek cepet mati. Tapi beliau sendiri khusyuk. Ojo kenemenen oleh poso. Tapi beliau aktif Senin Kemis. Beliau ojo seringlah dawuh kepada yang seperti beliau itu waktu ziarah ke Singapura niku mboten kersa karena waktu itu pemimpinnya non muslim, tapi ngutus salah satu putra nek mboten salah wekdal niku Mbah Najih ngutus untuk ziarah ke Singapura. Jadi itu memang aneh, beliau itu kepada orang lain dan beliau sendiri berbeda tahapnya, mungkin kemampuannya mungkin berbeda. Itu memang yang selalu kami ingat, khususnya saya. Kalau di cerita pasti tentu banyak cerita, cuman itu yang paling mengena, paling diingat sampai hari ini ya. Nggih, termasuk terakhir niku kalau nggak salah nggih Gus Haidar juga tahu terakhir waktu kapundhut itu beliau menyuruh santri juga bagi-bagikan uang. Harta itu dibagi-bagikan. Seolah mirip dengan mazhab kita, pemimpin kita Imam Syafi'i itu kan juga mendapatkan uang dibagikan. Kalau kita mungkin punya uang banyak bingung, wah ini nanti buat bangun apa, buat mobil apa. Beliau mboten. Ya, itu salah satu, termasuk kalau harta itu uang itu dari pejabat, beliau pasti membedakan. Dulu itu nggih disisikan. Salah satu yang momen paling saya ingat itu ketika ada pemilihan Bupati Tuban waktu itu, perempuan, kan beliau tidak pernah memilih perempuan waktu itu, tapi beliau memilih karena waktu itu calon satunya itu non muslim dari Partai Golkar. Beliau dikasih mobil Mercy karena waktu jadi, terus diparingi hadiah Mercy, mboten kersa, nggak mau waktu itu. Itu kan kalau kiai sekarang, kalau saya dapat hadiah ya siapa yang nggak mau ya enggak ya maksudnya. Tapi beliau maksa, karena maksa, bupati maksa, ya sudah akadnya saya beli saja. Itu masih ingat saya waktu saya juga masih kecil. Beliau juga kalau dapat apa hadiah itu pasti hadiah yang dari
pejabat itu pasti dibedakan dengan dari hasil kasab, dari hasil usaha bisnis. Mungkin itu ya, paling mengenal. Ini juga masih kadang itu kita jarang sekali juga mendengar cerita tersebut begitu ya, tapi ketika saya mendengar, wah ternyata beliau juga termasuk sosok yang kayak sepertinya tidak ada kata-kata yang lebih indah lagi untuk menjelaskan bahwa beliau itu luar biasa sekali, istimewa sekali. Oke, baik pemirsa, kita bergeser lagi. Saya sudah penasaran juga dari perspektifnya Gus Rifkil sebagai santrinya juga. Kalau tadi kan kita sudah melihat bagaimana dari sudut pandang keluarga. Mungkin secara singkat dari santrinya sendiri bagaimana ini Gus Rifkil? Sebenarnya banyak sekali, kalau seperti yang dijawabkan Gus Lutfi tadi, kalau menceritakan mungkin bisa 7 hari 7 malam nggak selesai. Tapi karena keterbatasan durasi, saya mengingat beberapa hal yang sangat berkesan bagi saya. Di samping beliau yang seperti tadi disampaikan Gus Yasin maupun Gus Lutfi, sosok yang sangat luar biasa sekali sebagai seorang ulama, juga sebagai tokoh bangsa, bagaimana kemudian membuat satu ide nasionalis religius ini. Yang banyak yang beliau contohkan menurut saya adalah bagaimana berislam itu secara dengan penuh cinta kasih. Cinta kasih? Ya, dengan rahmah. Terus mungkin yang masih berkesan sampai sekarang yang saya ingat adalah ketika beliau menasihati saya untuk berhenti rokok. Oh, berhenti rokok. Sebentar Gus Rifkil. Ini sepertinya kalau kita potong tengah-tengah nanti khawatir di-cut sama pemirsa juga. Karena ini sepertinya akan sangat menarik. Ini pemirsa harus sekali ya, jangan sampai kemana-mana, jangan sampai ganti channel. Nanti kita akan bedah lagi cerita dari Gus Rifkil setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jamal Kopdar pasti sudah penasaran sekali, karena jujur dari hati yang paling dalam saya juga penasaran nih sama ceritanya Gus Rifkil. Berarti itu waktu zaman masih jadi santri ya? Ya. Boleh dilanjutkan Gus Rifkil? Jadi waktu itu masih nyantri, seingat saya masih menghafal Nadhum Alfiyah. Ya, dari 500 mau geser ke 1000 itu. Pagi-pagi setelah ngaji Ihya, terus kemudian sowan, ada space biasanya pada subuh itu beliau ngaji Ihya, terus kemudian ada space yang mau sowan sebelum madrasah MGS itu. Nah, terus kemudian kalau sowan, dalam dawuhnya beliau itu seakan-akan itu udah tahu kalau saya itu perokok berat. Jadi istilahnya kalau Gus Bah itu menyebut membuktikan kewalian Mbah Maimun gitu ya. Jadi kalau santri itu kalau mau sowan kiainya kan pasti kita bersih-bersih, yang wangi, sikat gigi pakai parfum. Iya, bahkan mau permen juga gitu kan biar gak bau gitu. Ternyata di antara beberapa dawuh beliau dawuh gini, santri iku ngakehno perkara sunnah, ngurangi perkara makruh. Kaya toh rokok, ceplos langsung. Jadi santri itu banyakin perkara sunnah, kurangin perkara makruh. Kalau wajib sama haram kan udah jelas itu ya. Nah, langsung gitu. Tapi kenapa? Kaya toh rokok. Agak jeda sedikit, beliau ada sedikit space, kemudian beliau dawuh, tapi aku rak wani haram ke rokok. Gitu. Napa kok aku rak wani haram ke rokok? Beliau dawuh, kenapa saya nggak berani mengharamkan rokok? Karena beliau dulu pernah ngaji sama Mbah Ihsan Jambes. Dawuhnya beliau melanjutkan Mbah Ihsan Jambes niku kalau ngaji, kalau rokoknya habis, kopinya habis, stop. Kayak ibarat anak sekarang deadlock. Ya. Saking ediknya. Tapi setelah kalau kopinya datang lagi, rokoknya dinyalakan lagi, lancar lagi. Kan juga masyhur beliau punya kitab Risalatul Ikhwan fil Qahwah Tukhon, Mbah Ihsan Jambes itu. Nah, oleh karena itu beliau dawuh gitu, saya nggak berani mengharamkan rokok. Nah, terus kemudian ada jeda lagi, beliau dawuh lagi, pokok perkara hukumnya pangeran itu ojo dirubah-rubah. Jadi kalau yang haram biar haram saja, yang makruh biar makruh, jangan dirubah-rubah. Itu pagi saya didawuhi seperti itu. Dilalah kayak ibaratnya hati saya kayak kefutuh gitu ya, yang dulunya dinasihati siapapun, bahkan bapak saya pun dulu bilang istilahnya jangan rokok dulu sebelum khotam alfiyah gitu. Kita masih kayak nyolong-nyolong. Ya, saya dulu yang ngajarin beliau merokok saya gitu. Tapi sekarang justru sudah berhenti gitu ya. Iya. Jadi istilahnya kemudian malamnya itu saya dengan salah satu teman lah di MGS waktu setelah madrasah mau musyawarah itu, setelah musyawarah malam saya beli waktu itu 1 bungkus, nggak perlu saya sebut merek rokoknya, terus teman saya 1 bungkus, saya bilang ini rokok akhir saya habiskan. Alhamdulillah hatalan sampai sekarang, meskipun dulu saya pernah ada di fase yang ibaratnya udah sangat edik sekali, ibarat titik paling berat di
berapa per hari? Pernah mungkin 3 sampai 4 bungkus habis. Oke. Ya. Jadi pernah di fase yang sangat edik sekali, istilahnya nggak makan nggak apa-apa, yang penting kopi dan rokok udah cukup. Oke. Sampai Dan akhirnya alhamdulillah ya didawi itu pagi didawi, malamnya berhenti. Dan itu sekali lagi benar-benar berhenti sampai sekarang. benar-benar berhenti. Meskipun circle-nya masih orang-orang perokok juga, tapi ya sudah istilahnya nggak kegoda sama sekali. Oh, benar-benar dari hati tiba-tiba Iya. ingin saja. Ya Begitu. karena niatnya saya ini dawuh kiai saya, ya Oke. saya berhenti insya Allah. Alhamdulillah Masya saya berhenti. Masya Allah. Karena kalau setahu saya begitu ya, biasanya itu kan harus bertahap begitu. Tapi mungkin ini ya itulah marwahnya beliau itu memang sangat kuat sekali begitu ya. Jadi itu yang paling diingat. Iya, kayak sampai hari langsung ini. kayak menyentuh hati dari heart to heart Langsung. langsung gitu. Iya. Oke. Baik, pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat dari sudut pandang secara keluarga, pesantren, lalu kita sekarang akan bergeser menuju ke Mas Riyadi. Kita juga ingin tahu lebih banyak terkait dari secara kenegarawanan begitu. Bagaimana sosok Mbah Mun dan peran Mbah Mun terhadap NKRI ini, Mas Riyadi? Ya, terima kasih. Jadi ini teman-teman semua ini melo ya. Jadi saya yang agak serius saja. Saya mengingatkan bahwa peran Kiai Maimun Zubair dalam kehidupan bernegara kita sangat, artinya jejaknya kita bisa saksikan. Misalkan sikap beliau terhadap pernikahan dini. Oke. Itu beliau membolehkan sepanjang hal itu sesuai dengan kaidah-kaidah fikih dan kerelaan antara orang tua dan besannya misalkan gitu. Kemudian ada catatan lagi yang perlu saya sampaikan adalah sikap beliau terhadap bagaimana pendaftaran haji itu melalui perbankan. Oh. Kiai-kiai kita kan ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, bahkan ada yang yang masih belum bersikap misalkan gitu. Tapi Kiai Maimun ini membolehkan untuk transaksi melalui perbankan untuk pendaftaran haji. Kemudian yang lain itu misalkan begini, soal kepahlawanan. Beliau ini membolehkan pahlawan itu dipatungkan untuk menanamkan nilai-nilai kejuangan. Contoh di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur itu ada patung Pangeran Diponegoro naik kuda. Oh, iya. Nah itu Kiai Maimun kan sangat dekat itu lokasinya. Beliau kan Betul. di Sarang dan di perbatasan itu. Dan beliau membolehkan itu. Sehingga kalau tadi itu ada hal-hal yang yang sikap tidak sama dengan yang kebanyakan kiai-kiai lain, saya kira Kiai Maimun memberikan sikap yang moderat dalam konteks untuk keberlangsungan kemasyarakatan kita dalam berbagai hal. Kemudian yang perlu diingat yaitu Mars Subhanul Waton. Oh ya. Satu-satunya mungkin kita sekarang bergairah dengan lagu-lagu itu. Di tahun-tahun di bawah tahun 2000-an itu saya kira kita tidak pernah mendengar lagu itu. Mars itu. Meskipun teks-teksnya kita bisa tahu nadomnya ya dari catatan Kiai Abdul Halim Limuding. Ya. Nah, tetapi menjadikan itu sebagai mars yang kemudian dipopulerkan setiap kali acara resmi di lingkungan kita, bahkan di lingkungan yang lain juga memakai lagu Subhanul Waton. Saya kira peran dari Kiai Maimun Zubair untuk memberikan taskeh, menjadikan mars itu. Peran yang luar biasa begitu ya. Oke, baik pemirsa, setelah yang satu ini kita juga masih akan menyaksikan sebuah video tayangan terkait dengan Mbah Mun. Mari kita saksikan video tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir adalah santri dari Kiai Haji Maimun Zubair pada saat beliau mengajar di Ma'had Ali Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Kami sempat mengikuti pelajaran beliau di bidang tarikh tasyrik. Masya Allah, Kiai Haji Maimun Zubair ini adalah ulama yang alim allamah, sangat menguasai tentang sejarah tarikh tasyrik, menguasai fikih dan ilmu tasawuf serta menguasai di bidang politik. Oleh karena itu
kami berharap mudah-mudahan kita semua wa yu'idu alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi. Mudah-mudahan kita memperoleh barakah dari almarhum al-maghfirlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ya pemirsa, itulah video tayangan yang kita sudah melihat ya bersama-sama. Setelah yang satu ini, kita masih akan mendengarkan juga bersama-sama yaitu persembahan puisi dari Gus Haidar. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke pemirsa, langsung saja kita akan mendengarkan bersama persembahan puisi Mbah Mun dari Gus Haidar Hafiz. Kami silakan. Aku masih ingat, Mbah Mun, air mataku belum kering mengenang kepergianmu menjumpai Tuhan. Saat itu 6 Zulhijjah, Selasa 6 Agustus 2019, Makkah bendera setengah tiang, negeri itu berkabung atas wafat Mbah Mun, Kiai Maimun Zubair. Saat itu 2019, 3 hari lagi 9 Zulhijjah, 3 hari lagi Al-Hajju Arafah. Mbah Mun, saat itu engkau hadir penuhi panggilan Tuhan. Bukan hanya jiwa, tetapi ragamu juga hadir demi labaik, Allahumma labaik. Mbah Mun, saat itu di depan Ka'bah bukan hanya santri, langit pun menangis. Hujan deras air mata mengguyur kota haram. Haram bagi siapa saja menyaksikan engkau tidak husnul khotimah. Mbah Mun, saat itu semua yang hadir menjadi saksi engkau kekasih Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan di jalan ilmu, jalan indah dikenang alam semesta raya. Mbah Mun, kematianmu mautul alim, mautul alam. Ini istimewa sekali puisi yang telah diberikan. Mungkin ada sedikit kisah saat menulis puisi ini, Gus. Ketika itu tanggal 4 Dzulhijjah, saya ketemu Gus Zaki Khadik almarhum. Kepinginnya sowan Mbah Mun, karena kamar kula niku celak kali kamare Mbah Mun. Melihat Mbah Mun banyak tamu, akhirnya saya urungkan. Dalam hati itu saya bicara begini, gampang wis, nanti setelah di Indonesia saya mau minta antar Gus Hakim. Temenan, niat itu terkabulkan itu. Mbah Mun kapundhut tanggal 6 itu kemudian. Kami tahunya agak siang, karena habis subuh itu saya tidur. Nah di tidur itu saya ketemu ayah. Karena ketemu ayah, saya tidurkan lagi, maunya ke jeding. Ternyata di situ ketemu Mbah Mun. Mbah Mun ketika 2004 itu di Gresik. Dalam mimpi itu saya bilang, loh, iki ayah kan wis meninggal 2010. Terus suasana ini 2004 kok bisa ya di sini ya? Terus saya itu dibangunkan kawan, ternyata ada kabar Mbah Mun wafat jam 9 niku. Lajeng kula langsung damel puisi di Lemale. Terus di bel Gus Hakim. Gus Hakim waktu itu ada di Cina. Bikin rekaman aja 1 menit lah maksimal. Akhirnya kula niku golek kertas boten wonten, adanya itu kertas ini, kertas minyak. Saya tulis di situ, saya simpen sampai sekarang. Kemudian saya bikin puisi, saya baca di tangga manual itu lewat messenger.
kirim ke Cina, dari Cina kemudian ke Indonesia, dan alhamdulillah saya ketemu Mbah Mun gitu. Ya Allah, sampai hari ini saya kenal banget dengan keluarga Mbah Mun gara-gara puisi itu. Gara-gara puisi itu. Iya, saya bukan siapa-siapa sebenarnya. Luar biasa, dan Mbah Mun itu loman banget. Setelah itu banyak orang ngajak saya foto, kasih amplop. Tak simpen itu sampai ke rumah, banyak tamu itu bukan minta doa habis haji, tapi foto santri ini Mbah Mun sampai ke beliau. Total itu 1 second. Masya Allah. Karena 1 second saya berangkat lagi berikutnya itu. Hmm. Jadi yang 2022 itu diberangkatkan Mbah Mun. Loman banget. Oke. Luar biasa. Itu aja. Dan keren banget saya bisa ketemu cucunya, putranya. Secara lebih dekat dengan keluarga Mbah Mun ya. Iya, Tat Yasin. Masya Allah. Ini Mahkota Yasin itu. Masya Allah, pemirsa, memang terasa singkat sekali ketika kita mengenang 7 tahun wafatnya Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair. Lalu nanti sudah kita kaitkan dengan bagaimana sosok beliau dalam kehidupan sehari-hari dan juga bagaimana dalam berperan ya untuk NKRI ini, termasuk mungkin di lain kesempatan bisa kita agendakan lagi ya untuk bisa ngobrol lebih dalam dan lebih jauh lagi. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Gus Yasin di sela-sela kesibukannya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir meskipun melalui Zoom ya bersama kami di TV9 Nusantara sore hari ini. Termasuk kami sampaikan terima kasih banyak kepada Gus Lutfi. Tidak kapok ya untuk mampir ke sini ya. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Gus Rifkil, Gus Haidar dengan puisi yang sungguh indah dan istimewa, termasuk Mas Riyadi. Terima kasih banyak. Semoga kita ditakdirkan untuk bertemu lagi di lain kesempatan dengan waktu yang sebaik-baiknya, dengan keadaan yang lebih baik lagi dari hari ini. Alhamdulillah. Tentunya terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kami di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi mewakili Zinab Kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar.